Istilah pembunuh berantai pasti nggak asing di telinga kalian. Pembunuh berantai adalah seseorang yang melakukan beberapa pembunuhan dalam waktu yang berbeda. Beberapa pembunuh berantai ternyata ada yang mengalami gangguan psikologis loh guys. Penasaran? Yuk, simak videonya. Pertama ada Harold Shipman, sang dokter pencabut nyawa. Bernama lengkap Harold Frederick Shipman, ia lahir di Nottingham, Inggris pada 14 Januari 1946 dan ia meninggal pada 13 Januari 2004 dengan cara gantung diri. Harold adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan kedua orang tua Harold merupakan penganut agama yang taat. Harold mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Ibunya sendiri adalah sosok dominan dalam keluarga dan selalu menjadikan Harold sebagai anak emas. Ibu Harold meninggal karena kanker paru-paru saat Harold berusia 17 tahun dan ibunya meninggal dengan cara disuntikkan morfin oleh petugas medis. Hal inilah yang kemudian membuat Harold tertarik di bidang kedokteran dan medis karena melihat ibunya disuntik. Pada 1975, ketika ia sudah bekerja menjadi seorang dokter umum, ia kecanduan terhadap salah satu obat penghilang rasa sakit. Ia diduga melakukannya untuk mencari tahu dampak morfin yang diberikan kepada ibunya saat meninggal dunia. Harold pun akhirnya ketahuan dan ia dikeluarkan sementara dari praktik kedokterannya serta mendapatkan denda dan harus mengikuti rehabilitasi. Korban Harold berjumlah 215-250 orang, di mana kematian korbannya mirip seperti kematian ibu Harold. Tindakan kejahatannya baru diketahui ketika putri dari Kathleen atau korban terakhir Harold curiga terhadap surat wasiat ibunya yang menyatakan untuk menyerahkan sebagian besar hartanya kepada Harold, bukan kepada anak-anaknya. Setelah diselidiki lebih lanjut dengan bantuan pihak berwajib, ditemukan kandungan morfin dalam jumlah besar pada tubuh Kathleen, yang kemudian diduga sebagai penyebab kematiannya. Pada 31 Januari tahun 2000, Harold dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada 13 Januari 2004, Harold ditemukan mati dengan cara gantung diri di sel penjaranya. Harold teridentifikasi mengalami gangguan psikologis yaitu Narcissistic Personality Disorder atau NPD, di mana NPD sendiri didefinisikan sebagai kecintaan berlebihan pada diri sendiri dan cenderung memanipulasi orang lain. Hal ini dapat merugikan diri sendiri karena pengidap NPD cenderung berusaha membuat dirinya dikagumi oleh orang lain dengan segala cara. Beberapa faktor penyebab NPD yaitu genetik, pola asuh orang tua yang terlalu permisif atau overprotective, dan kurangnya ikatan psikologis antara anak dan orang tua. Beberapa ciri NPD menurut DSM yaitu terdapat harga diri yang berlebihan dalam diri seseorang, bertindak sesuai persetujuan orang lain supaya diterima dan memiliki standar yang tinggi, serta berlebihan dalam mencari perhatian orang lain. Dalam melakukan tindakan kejahatannya, ia bersembunyi di balik pekerjaannya sebagai dokter. Ia melakukan pembunuhan dengan menggunakan obat penenang atau penghilang rasa sakit dengan dosis tinggi. Ia menghilangkan nyawa seseorang untuk membuatnya tidak menderita oleh rasa sakit yang dialami. Tindakan ini dinamakan eutanasia, di mana hal ini dilakukan ketika seseorang mengalami penyakit parah, luka yang fatal, dan hal lain yang tidak lagi bisa disembuhkan. Kedua adalah Tsutomu Miyazaki atau Otaku Murder. Ia adalah seorang pembunuh berantai dari negeri Sakura. Tsutomu merupakan seorang laki-laki yang lahir di Tokyo pada 21 Agustus tahun 1962. Ia wafat pada 17 Juni tahun 2008. Ia memiliki pribadi yang tertutup dan mengisolasi diri dari dunia luar yang hidupnya dipenuhi dengan komik, anime, dan imajinasi pornografinya. Ia dijuluki Otaku Murder karena tindakan pembunuhan yang ia lakukan mendapat inspirasi melalui pornografi yang ditontonnya pada anime dan manga. Menurut pandangan psikologi, pornografi dapat mempengaruhi perilaku karena pornografi menyerang otak depan seseorang atau neokorteks yang merupakan bagian otak untuk analisis logis dan pengambilan keputusan. Kecanduan pornografi disebabkan karena rasa penasaran dan semakin parah ketika seseorang mengisolasi diri dari lingkungan luar, tertutup, dan tidak mempercayai orang lain.
Pornografi memunculkan fantasi dan imajinasi yang bisa mengarahkan seseorang melakukan berbagai tindakan kejahatan seksual. Sutomo dikucilkan karena mengalami kerusakan organ pada sendinya, di mana sendi tangannya menyatu dari lengan hingga pergelangan tangan. Kerusakan organ ini dikarenakan Sutomo lahir melalui hubungan yang sedarah atau incest antara ayahnya dengan saudaranya. Karena faktor pengucilan inilah, ia menjadi anak yang pendiam, tertutup, dan tergila-gila dengan anime dan manga. Semasa kuliah, Sutomo sering membawa kamera untuk mengambil foto dan video gadis-gadis secara diam-diam. Pada saat itu, undang-undang Jepang melakukan banyak sensor terhadap rambut kemaluan pada pornografi dewasa. Hal ini membuat Sutomo beralih ke pornografi anak karena pada pornografi anak tidak ada sensor terhadap rambut kemaluan maupun organ vital. Hal inilah yang membuat Sutomo memiliki orientasi seksual pada anak kecil atau pedofilia. Di rumah, ia tidak begitu diterima oleh saudara kandungnya, bahkan mereka menganggap Sutomo menjijikan. Di rumah, hanya kakeknya sajalah yang merupakan mantan pekerja pemerintahan yang peduli terhadap Sutomo. Sekitar umur 26 tahun, yaitu pada tahun 1988, kakek Sutomo meninggal dunia. Hal inilah yang menyebabkan kondisi mental dan psikologisnya menurun dan membuatnya merasa depresi dan mengisolasi diri. Sutomo melakukan aksinya dengan cara membujuk korbannya untuk masuk ke mobilnya dengan berpura-pura memberinya tumpangan atau mengajak jalan-jalan. Setelah itu, korbannya dibawa ke tempat yang sepi dan ia akan menelanjangi korbannya dan kemudian ia potret. Sutomo lalu mencekik korbannya hingga tewas dan melakukan hubungan badan dengan korbannya yang sudah tewas. Sutomo teridentifikasi sebagai pedofilia karena rata-rata usia korbannya adalah 4-7 tahun. Pedofilia sendiri didefinisikan sebagai daya tarik seksual kepada anak-anak, melakukan sentuhan yang tidak pantas, dan memanipulasi anak dengan tujuan pemuasan seksual. Pedofilia sebenarnya masuk dalam kategori orientasi seksual, tetapi pedofilia dapat dikatakan gangguan jika terdapat eksploitasi seksual terhadap anak dan remaja. Selain itu, ia terdiagnosis mengalami gangguan nekrofilia, yaitu perilaku seksual yang dilakukan dengan orang yang sudah tidak bernyawa. Perilaku ini terlihat ketika Sutomo mencekik korbannya sampai meninggal dan kemudian melakukan hubungan badan dengan korbannya. Yang ketiga ada Ted Bundy. Memiliki nama lengkap Theodore Robert Cole Bundy, ia lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, US. Ia dieksekusi di kursi listrik pada 24 Januari 1989 di Stark, Florida. Ted Bundy terlahir dari hubungan di luar pernikahan dari keluarga yang taat dengan agama. Ia tidak pernah mengenal siapa ayahnya yang sebenarnya. Ia diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya, sedangkan ibu kandungnya diperkenalkan sebagai kakaknya pada awalnya. Ketika akhirnya Ted mengetahui bahwa orang yang dikenalnya selama ini sebagai kakak adalah ibunya sendiri, Ted mengalami mental breakdown dan mulai menjadi pendiam serta mengisolasi dirinya. Bibinya mengatakan bahwa Ted sudah menunjukkan ketertarikan pada hal yang aneh seperti benda tajam sejak usia 3 tahun. Bibinya juga mengakui bahwa Ted pernah mengelilingnya dengan pisau sambil menampilkan senyuman yang aneh. Ted juga sering bicara sendiri tanpa ada kehadiran orang lain di sana. Setelah lulus dari SMA, Ted Bundy melanjutkan pendidikannya di Universitas Washington, jurusan psikologi. Ia lulus dengan sangat baik. Pengetahuannya akan ilmu psikologi dan perilaku tersebut yang kemudian membuatnya mudah untuk mempengaruhi dan memperdaya para korban. Ted Bundy menggunakan gips palsu di tangannya atau menggunakan tongkat penyangga di kakinya dan berpura-pura terluka untuk menarik simpati para wanita. Kemudian ia akan meminta korbannya, seorang wanita muda, untuk mengambilkan buku yang terjatuh atau membantunya menyeberangi jalan dengan rayuan dan mulut manisnya. Ketika korban mulai mendekati mobil yang biasa ia gunakan untuk aksinya, ia memukul korban dengan besi atau benda keras lainnya, kemudian memborgol serta menculik para korbannya itu. Dari hasil pemeriksaan oleh seorang psikiater, Dorothy O'Donnell Lewis dari Universitas New York, menyatakan bahwa Ted memiliki kecenderungan bipolar, atau gangguan kepribadian yang ditandai dengan perubahan kadar emosi yang sangat drastis. Ia bisa merasakan emosi yang sangat senang atau mania, dan sangat sedih atau depresif yang berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Selain bipolar, Ted juga memiliki kecenderungan Dissociative Identity Disorder atau DID, yaitu gangguan kepribadian ganda.
Individu yang memiliki gangguan ini memiliki 2 atau lebih kepribadian yang memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Beberapa psikolog meyakini gangguan ini dilatar belakangi oleh trauma atau luka psikologis ketika seseorang berada dalam tahap perkembangannya, seperti mengalami pelecehan fisik, verbal, maupun seksual, ataupun pengalaman bencana alam yang traumatik, serta faktor genetik. Disosiatif dilakukan dengan cara memutuskan hubungan antara diri dan dunia luar atau menjauhkan diri dari kesadaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat sebuah pandangan bahwa TED juga memiliki ciri Narcissistic Personality Disorder atau NPD, atau bisa disebut dengan Antisocial Personality Disorder atau APD, di mana cirinya adalah ia memiliki banyak persona di luar, cenderung manipulatif, dan bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain dengan berbagai tipu daya yang dimilikinya. Namun kenyataannya, Ted Bundy dinyatakan sadar dan waras dalam melakukan setiap perbuatan kriminalnya, serta tetap dijatuhi hukuman mati. Keempat, ada Richard Ramirez dengan julukan The Night Stalker. Pembunuh berantai selanjutnya berasal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada 29 Februari 1960 di El Paso, Texas, US, dan meninggal pada 7 Juni 2013 di Green Bay, California. Ramirez didakwa pada tanggal 22 Juli 1988 atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 pencurian. Korban Ramirez sering dilecehkan dan dipukuli secara seksual, dan simbolis satanis ditemukan di banyak TKP. Ramirez tidak memiliki modus dalam tiap kasus kejahatannya. Hal inilah yang membuat polisi kesulitan mengidentifikasinya. Dr. Scott Bond, seorang kriminolog dan peneliti pembunuh berantai, mengatakan bahwa Ramirez adalah thriller killer atau pembunuh sensasi yang mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukannya di tempat, tanpa pemikiran atau rencana sebelumnya. Ia hanya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ramirez pernah mengalami beberapa insiden ketika kecil. Pada saat usianya 2 tahun, sebuah meja rias jatuh di kepalanya hingga membuatnya pingsan, serta menyebabkan luka di dahi yang membutuhkan 30 jahitan. 3 tahun kemudian, dia terkena ayunan yang juga membuatnya jatuh pingsan. Kemudian pada usia 6 tahun, ia mulai mengalami kejang dan didiagnosis menderita epilepsi lobus temporal. Pada usia ini, dia pertama kali menyaksikan ayahnya menjadi temperamen dan memukuli kakak laki-lakinya, Ruben. Teman-teman sekelasnya mengira bahwa Ramirez tampak agak tidak biasa. Tetapi secara keseluruhan, dia adalah murid yang baik saat kecil. Pada usia 9 tahun, dia mulai mengisolasi dirinya. Ramirez mulai tidur di pemakaman terdekat pada usia 10 tahun untuk menghindarkan diri dari kemarahan ayahnya yang tak terduga. Ramirez mulai mengenal tindak kekerasan ketika dia mulai bergaul dengan sepupunya, Miguel atau Mike, saat usianya 12 tahun. Pada saat itu, Mike yang baru kembali dari pertempuran di Perang Vietnam bercerita pada sepupunya tentang taktik militer, seperti membunuh dengan sembunyi-sembunyi, dan ia juga menunjukkan foto fotografis dari penyiksaan dan mutilasi yang telah dia lakukan terhadap beberapa wanita Vietnam. Hal ini diperparah ketika usia Ramirez menginjak 13 tahun, di mana ia menyaksikan Mike menembak mati istrinya, Jessie. Tahun-tahun berikutnya, ia mulai mengambil kunci dan membuka jendela dari luar. Ia juga menguntit serta berburu kelinci, anjing hutan, dan burung. Ketika remaja, dia mulai mencuri dan memasuki rumah melalui jendela yang tidak terkunci. Ramirez akhirnya dikirim ke kamp pemuda Texas untuk anak-anak nakal. Fakta lain yang tidak lagi mengejutkan menyatakan bahwa hasil tes Psychopathy Checklist Revised atau PCLR, yaitu sebuah instrumen yang digunakan untuk mengetes kecenderungan psikopati pada individu, Ramirez memperoleh total skor 31 dari 40, yang berarti bahwa ia memenuhi kriteria menjadi psikopat dalam penilaian tersebut. Selain itu, ada sebuah laman berita yang mengatakan bahwa Ramirez adalah seorang narsisis. Dia menyukai julukan Night Stalker yang diberikan media kepadanya. Selama hari-harinya di pengadilan, Ramirez berpakaian serba hitam dan melambaikan tangannya kepada para penggemar wanitanya yang akan datang beramai-ramai untuk mendukungnya selama persidangan. Dia juga mengenakan kacamata hitam di ruang sidang, di mana hal ini merupakan tanda bahwa ia tidak menghormati dan mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima adalah Mary Bell. Ia adalah seorang gadis asal Inggris
yang melakukan pembunuhan pada usia 11 tahun. Ia bernama lengkap Mary Flora Bell yang lahir pada 26 Mei 1957. Ibunya, Betty McCricket, berusia 17 tahun ketika melahirkan Mary dan berada dalam keadaan yang tidak stabil secara mental. Sedangkan ayahnya yang diakui adalah Billy Bell merupakan seorang kriminal kambuhan dan pernah ditangkap akibat perampokan bersenjata. Mary memiliki masa kecil yang bisa dibilang cukup kelam. Kesaksian dari anggota keluarga mengatakan bahwa Betty, ibu kandung Mary Bell, beberapa kali melakukan usaha untuk membunuh Mary ketika ia masih kecil. Betty pernah membuat beberapa peristiwa seolah seperti kecelakaan. Contohnya, Mary pernah secara tidak sengaja meminum obat tidur dan jatuh dari jendela ketika masih sangat kecil. Mary juga bercerita bahwa ia seringkali menjadi sasaran pelecehan seksual ibunya atau teman ibunya. Mary Bell tumbuh di lingkungan yang mengalami tekanan ekonomi, di mana pertengkaran, kekerasan, dan pencurian merupakan hal umum yang terjadi di lingkungannya. Dampaknya, ia tumbuh menjadi anak yang kasar dan sulit dikendalikan. Mary kecil pernah melihat temannya yang berusia 5 tahun tertabrak bis dan meninggal di tempat. Peristiwa ini kemudian yang turut menjadi pemicunya menjadi pribadi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Pada usia 2 tahun, Mary sudah menunjukkan penolakan terhadap hubungan sosial. Ia menjadi anak yang dingin dan acuh. Mary juga tidak pernah menangis ketika jatuh ataupun terluka, karena ia menganggap menangis sebagai bentuk dari kelemahan. Selain itu, Mary sering menyerang teman sebayanya. Bahkan, ia pernah mematahkan hidung pamannya dengan mainan. Pada saat Mary mulai masuk taman kanak-kanak, gurunya mengatakan bahwa ia sering berbuat onar dan melakukan kekerasan di kelas, seperti menendang, mencubit, dan memukul. Bahkan, ia pernah terlihat meletakkan tangannya di leher anak lain. Mary pernah menyampaikan bahwa ia terganggu dengan sikap ibunya karena kebiasaannya yang selalu mendramatisir sesuatu. Ia dinyatakan menunjukkan gejala psikopat dan sosiopat klasik, yang ditandai dengan tidak berempati, tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, bahkan kecemasan selama persidangan tidak ditunjukkannya. Mary Bell beberapa kali pernah mengalami overdosis obat akibat perlakuan Betty, ibu kandungnya. Dalam sisi sosiologis, perlakuan Betty, ibu kandungnya, berpengaruh besar dalam perilaku Mary. Betty dikenal suka melecehkan, memiliki kebiasaan manipulatif, dan berbohong untuk mendapat perhatian atau biasa disebut dengan sindrom Munchausen. Sehingga secara tidak langsung, Mary meniru atau memodel perilaku orang tuanya. Dalam sebuah buku berjudul Why Children Kill: The Story of Mary Bell, diceritakan bahwa Mary hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Namun, terdapat bagian kekejaman dan kekerasan yang juga menjadi bagian dari imajinasinya. Dalam sesi wawancaranya, Mary menyatakan bahwa ia juga melakukan hal yang sama dengan ibunya, yaitu mendramatisir segala hal serta melakukan kekejaman berupa pembunuhan. Tujuannya tidak lain untuk mendapat perhatian yang selama ini tidak diterimanya secara baik dari keluarga maupun lingkungannya. Itulah 5 pembunuh berantai dari berbagai negara dengan analisa psikologisnya. Pengetahuan tentang kesehatan mental sangat penting untuk dipahami masyarakat awam. Jika kalian ingin meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental dan pengembangan diri, jangan lupa support dan terus pantengin channel ini ya. Sampai jumpa di next video.